Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau cerita tentang satu kisah mengerikan yang melibatkan 3 orang ya. Jadi yang 2 ini adalah orang yang kesulitan secara ekonomi. Dan memang biasanya untuk kasus-kasus yang mengerikan seperti ini, latar belakangnya kebanyakan hanya ada 2. Pertama adalah masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah mental dari si pelaku. Biasanya seperti pembunuh-pembunuh berantai itu ya yang banyak gua ceritain, mereka menderita skizofrenia. Itu adalah sakit mental yang mereka seperti merasa dihantui terus oleh sesuatu yang tidak tampak gitu, tapi tampak oleh mereka. Makanya mereka jadi stres sendiri dan akhirnya sampai melakukan perbuatan-perbuatan jahat segala macam. Untuk kisah kali ini berlatar belakang ekonomi. Ada cewek masih muda, umurnya 27 tahun. Cewek ini pendidikannya sebenarnya bagus guys. Dia adalah lulusan sarjana dari salah satu universitas negeri terbesar yang ada di Jakarta. Dan jurusannya adalah jurusan yang sulit, sarjana kimia. Tapi untuk kehidupan romantisnya, wanita ini mengalami sindrom tai kucing rasa coklat guys. Jadi dia berkenalan dengan seorang cowok yang bernama Jumadil Al-Fajri. Cowok ini berusia 1 tahun lebih muda dari si Atik ini. Dan Jumadil ini karena berkenalan dengan Atik dan berhubungan dengan Atik, akhirnya mereka pun melakukan kumpul kebo. Jumadil ini adalah seorang pria yang sudah mempunyai keluarga. Dia rela berpisah dari keluarganya dan menyewa satu kontrakan di Jakarta itu bersama Atik. Kerjaan dari Jumadil ini kagak tentu guys, bisa dibilang pengangguran sih. Dia juga kadang ngojek, itu juga kadang ya. Makanya meskipun kumpul kebo gitu guys ya, tetap aja butuh biaya, apalagi mereka ini ngekos. Mesti bayar kos-kosan, bayar makannya, kebutuhan sehari-hari, dan itu semua dipenuhi atau mengandalkan dari penghasilan Atik saja. Jadi si Atik ini karena pinter, dia bisa ngajarin les para mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan bantuannya. Dia ngajar les kimia. Tapi hasil dari les itu tidak seberapa gitu dibanding pengeluaran yang harus dikeluarkan. Makanya mereka mulai stres dan mencari cara gimana untuk bisa mendapatkan uang. Mereka menemui kebuntuan dalam mencari uang, sampai akhirnya timbullah niat untuk melakukan kejahatan guys. Jadi mereka berencana untuk melakukan pemerasan kepada seseorang untuk diambil hartanya. Untuk rencananya ini mereka bahkan mempelajari segala sesuatunya dengan cukup teliti. Mereka mempelajari cara menghabisi seseorang lewat channel YouTube. Dan setelah mereka merasa siap, mereka pun mulai mencari korban. Jadi rencana mereka itu si Atik ini menjadi umpan bagi pria yang membutuhkan jasa dia dalam hal esek-esek gitu. Nah, nanti si Jumadil ini berlagak sebagai suaminya, pura-pura jadi suaminya. Terus pada saat si Atik sama cowok itu sedang berindehoy gitu ya, si Jumadil akan tiba-tiba nongol, kemudian memeras laki-laki itu. Kalau enggak, dia akan dilaporkan ke polisi. Itu skenario yang mereka rencanakan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2020 kemarin guys. Jadi untuk mendapatkan korban, Atik mencarinya di media sosial. Dia mencari melalui aplikasi Tinder. Sampai menemukan seorang pria sial apes yang bernama Rinaldi Harley Wismanu. Jadi gua jabarin sedikit nih latar belakang dari Rinaldi. Rinaldi adalah seorang duda yang berusia 30 tahun dengan pekerjaan yang bisa dibilang sebenarnya sudah mapan ya. Dia itu manajer umum di sebuah perusahaan kontraktor yang berada di Jakarta. Konnichiwa, halo Indonesia, apa kabar? Nama saya Ren, perkenalkan hari ini saya akan memandu teman-teman mengenai kehidupan di Jepang dengan tema adalah pelajar di Jepang itu seperti apa kehidupannya. Nah, terutama di sini adalah kampus saya, Tokyo University of Foreign Studies. Nah, di kampus ini dibangun pada tahun 1949, di mana kampus ini adalah
kampus yang paling bagus untuk belajar bahasa, untuk pelajaran kayak global studies dan sebagainya, itu salah satunya kampus di Jepang yang paling bagus. Nah, untuk selebihnya lebih seperti apa, mari yuk kita explore bersama-sama. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Perilakunya itu baik, ramah, sopan, disukai oleh orang-orang sekitar, sama teman-temannya juga disukai. Orangnya ini pinter ya. Waktu kuliah di Indonesia, dia kuliah di Universitas Gadjah Mada mengambil jurusan seni budaya. Lalu pada tahun 2012 dia melanjutkan studinya ke Jepang guys, ke Universitas Tokyo. Setelah beres studinya di Tokyo itu, dia kembali ke Indonesia. Dia juga pernah menikah dengan seorang pramugari Jepang pada tahun 2019. Cuman karena masalah apa, gua kagak tahu nih, artikelnya kagak ada guys. Pernikahan pasangan ini tidak bertahan lama hingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dia juga punya akun YouTube. Di situ dia bikin video-video tentang kehidupan keseharian dia selama di Jepang. Kita ke kronologi kejadian ya. Pada saat itu Rinaldi ini kan berkenalan dengan Atik nih di aplikasi Tinder. Pada awalnya mereka hanya ya ngomong-ngomong biasa lah, masih normal. Cuman kesini obrolan mereka ini semakin menjurus. Sampai berkat rayuan dan godaan dari Atik ini, Rinaldi mau untuk diajak ketemuan. Mereka bertukar nomor telepon ya, lalu komunikasi dilanjutkan dengan WhatsAppan. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk ketemuan di sebuah apartemen yang disewa sama si Rinaldi ini. Jadi nyewanya udah borongan guys, dari tanggal 7 sampai 12 September tahun 2020. Akhirnya pada tanggal 7 September mereka pun bertemu di apartemen itu. Pada tanggal 7 mereka bersenang-senang, tidak ada hal yang terjadi. Tanggal 8 juga demikian. Nah, pada tanggal 9 September inilah skenario dari Atik dan Jumadil ini dijalankan. Pada tanggal 9 September itu, saat mereka berdua sedang asik memadu kasih ya, dengan rayuannya yang menggoda, Atik ini meminta si Rinaldi untuk memberitahukan password HP dan password ATM-nya. Karena sudah mabuk kepayang pada saat itu, Rinaldi pun akhirnya memberitahukan itu semua kepada Atik. Sementara itu pacar Atik yaitu Jumadil ini ternyata dia sudah bersembunyi di dalam kamar mandi yang ada di kamar itu. Begitu Rinaldi ini memberitahukan password itu tadi ya, Jumadil langsung keluar dari kamar mandi. Dan ternyata Jumadil ini lupa dengan skenario yang sudah mereka susun akan memerasi Rinaldi. Si Jumadil ini main hantem aja. Dia ngantem si kepala Rinaldi ini pakai batu bata sebanyak 3 kali. Lalu dia melanjutkan dengan menusuk tubuh dari Rinaldi ini beberapa kali. Rinaldi pun langsung meninggal seketika. Lalu tubuhnya ini oleh si Jumadil diseret, dipindahkan ke kamar mandi. Dan tubuh itu nantinya akan berada di kamar mandi apartemen itu selama 3 hari guys. Dari tanggal 9 sampai tanggal 11 September. Ternyata selama 3 hari itu Jumadil sama Atik ini bingung cara mengeluarkan tubuh Rinaldi ini dari apartemen. Gimana caranya biar nggak ketahuan. Hingga karena sudah kehabisan akal, akhirnya Jumadil ini memutuskan untuk memotong-motong jasad dari Rinaldi. Jumadil pergi untuk membeli parang dan gergaji. Lalu dia kembali ke apartemen dan memotong-motong tubuh dari Rinaldi ini menjadi 11 bagian. Hal itu dilakukan selama 2 hari. Setelah selesai melakukannya, bagian tubuh Rinaldi ini dimasukkan ke dalam plastik ya, kresek. Terus ada yang dimasukkan ke 2 tas koper dan 1 tas ransel. Lalu mereka pun pergi membawa potongan-potongan jasad dari Rinaldi ini. Mereka menyewa sebuah taksi untuk menuju ke sebuah apartemen lain. Dan mereka menyimpan tas-tas yang berisi potongan tubuh Rinaldi itu di apartemen itu. Kemudian Jumadil sama Atik ini pergi lagi membeli alat semprot, alat pembersih sama cat putih. Kemudian mereka kembali lagi ke apartemen tempat menghabisi si Rinaldi ini. Rupanya cat itu dipakai untuk ngecat ini bekas-bekas darah yang ada di tembok-tembok di lantai itu kan, yang warna putih, pokoknya dicat sama mereka. Setelah mereka beres melakukan itu semua, mereka pun lalu pergi ke ATM dan mengambil semua uang Rinaldi. Lalu digunakan untuk berfoya-foya. Mereka membeli emas, membeli laptop, beli jam tangan, beli sepeda motor, iPhone, iPad,
dan lain-lain. Sementara itu ternyata pihak keluarga dari Rinaldi ini melaporkan tentang kehilangan Rinaldi ini ke kepolisian. Mereka melaporkan bahwa Rinaldi telah hilang sejak tanggal 9 September. Mendapatkan laporan itu, kepolisian langsung bertindak cepat. Pertama, mereka menelusuri dari jejak transaksi rekening yang dilakukan di rekening dari Rinaldi. Di situ mereka mendapati ada transaksi yang digunakan untuk membeli emas, kemudian membeli sepeda motor. Polisi pun langsung meluncur ke toko tempat dilakukannya transaksi itu. Dari keterangan toko itu, akhirnya polisi mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menangkap Atik dan Jumadil. Lalu singkat cerita, akhirnya polisi ini berhasil mengendus keberadaan dari Jumadil dan Atik ya. Mereka ini ditangkap pada tanggal 16 September di sebuah rumah kontrakan perumahan Permata Cimanggis, Kota Depok. Di rumah kontrakan itu, di halaman belakangnya ya, itu sudah ada kuburan guys. Jadi kuburan itu ternyata rencananya untuk mengubur tubuh-tubuh potongan-potongan dari Rinaldi. Di situ juga ditemukan sekop, ditemukan pacul yang digunakan untuk menggali. Dan pada saat penangkapan memang terjadi sedikit drama. Jumadil ini ternyata nggak mau ditangkap begitu aja, dia melawan. Hingga akhirnya polisi pun melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki dari Jumadil. Polisi ini menginterogasi dan menelusuri latar belakang dari keduanya. Ternyata Atik ini itu mungkin ya cewek yang broken home guys. Karena dari pihak keluarga Atik itu mengaku bahwa mereka sudah 1 tahun ini tidak pernah berhubungan dengan Atik ini. Jadi dia kayak ngilang gitu. Nggak pernah ngasih kabar gitu? Enggak, orang dihubungin juga susah. Nggak bisa dihubungin. Masih dihubungin? Nggak bisa. Nomor teleponnya juga nggak ada? Nggak ada dihubungin. Ada tapi ya nggak masuk. Terus statusnya Mbak Lili udah nikah atau masih sendiri Bu? Katanya sih udah nikah sirih. Oh gitu. Katanya, iya. Sama orang mana? Itu juga sih, itu namanya si Fajri Oh itu. gitu. Iya. Memang sampai saat ini hasil keputusan dari sidang yang sebenarnya itu belum ada guys. Cuman yang jelas Jumadil sama Atik di sidang itu dituntut dengan hukuman mati. Atau paling enggak hukuman seumur hidup. Karena kategori kejahatan mereka ini termasuk kategori pembunuhan berencana. Ya gitulah kalau orang itu udah kepepet masalah duit ya, udah gelap mata, apapun dilakukan guys. Sedangkan si korban ini mungkin apes ya, dia tipe cowok yang kesepian kali, sudah 1 tahun ini kan cerai sama istrinya. Tapi ya gitu, apesnya nasib mempertemukan Rinaldi sama Atik dan Jumadil ini. Akhirnya ya gitu deh, ancur-ancuran. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah kali ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian guys. Thank you and see you.